di Penajam Pasir Utara, khususnya jalan provinsi atau jalan penghubung ke kota penyangga dari calon ibu kota menuju kota penyangga di Penajam Pasir Utara. Jalan ini kita dari Riko menuju Petung. Bagaimana perkembangan pembangunan infrastruktur di Penajam Pasir Utara ini di tahun 2020? Mari kita lihat bersama-sama. Semoga ini bisa memberi gambaran untuk teman-teman di luar daerah sana tentang ibu kota baru dan Penajam Pasir Utara. Ini kecepatan motor kurang lebih sekitar 50 km per jam. Karena anginnya agak kencang ya, hari ini kan bulan September. Bulan September ini memang angin sedikit kencang ya daripada bulan-bulan yang lain, terutama Agustus, September. Jika teman-teman mungkin ini terlalu cepat, teman-teman bisa memperlambat pemutaran pada setelan di YouTube Anda dengan mencet titik 3 di sudut kanan atas, pilih kecepatan, dan teman-teman bisa memilih dipercepat atau diperlambat. Ini kita masih masuk wilayah Sepan, sudah meninggalkan Kelurahan Riko. Dan untuk jalan di Penajam Pasir Utara ini kebanyakan terbuat dari cor ya. Jadi untuk di sini jika cuacanya panas, rasanya mata bisa lelah ya karena silau. Beda halnya jika kita di jalan yang beraspal, maka mata kita terasa lebih redup ya. Kalau kayak gini kita lebih silau. Dan tipsnya, jika teman-teman terlalu banyak melakukan perjalanan di jalan bercor kayak gini, teman-teman bisa memanjakan mata Anda dengan irisan mentimun yang diiris tipis-tipis. Ketika teman-teman rebahan di tempat tidur atau di kursi, teman-teman bisa menempelkan irisan mentimun di kelopak mata kanan kiri ya, dengan sembari sedikit dipijit. Dengan cara demikian teman-teman dapat memulihkan mata yang lelah. Karena di Penajam Pasir Utara ini cuacanya jika panas sangat-sangat terik ya, suhu bisa mencapai 30 hingga 34 derajat Celcius, kurang lebih segitu. Ini masih di sekitaran Kelurahan Sepan dan situasinya masih seperti ini ya, meskipun sebagian tanah sudah dijual belikan pada orang dari luar ya. Karena di sini termasuk agak jauh dari Kecamatan Sepaku, jadi tidak begitu kelihatan ya
pembangunan eh, di sekitar sini. Semoga saja ini bisa memberi gambaran buat teman-teman tentang Penajam Pasir Utara. Nah, untuk daerah sini ini masih jelek, tapi di sebelah yang agak sana udah mulai tahap pengecoran ya, pelebaran jalan dan pengecoran. Karena ini juga adalah jalan utama, jalan provinsi menghubungkan dari Balikpapan melalui kilo 38 Samboja ke Petung. Karena jalur ini adalah jalur favorit bagi para pengendara alat berat ya, truk dan beberapa kendaraan ringan. Karena apa? Jika kendaraan-kendaraan yang dari Kalimantan Tengah, Banjar itu biasanya melalui jalur darat. Karena apa? Karena biaya yang dikeluarkan lebih ringan lewat jalur darat jika dibanding dengan jalur kapal feri. Karena apa? Kalau lewat jalur darat cukup menambah beberapa liter saja solar, sudah bisa nyampe di Balikpapan. Beda halnya jika teman-teman melalui jalur feri, emang sedikit cepat, akan tetapi teman-teman bisa merogoh kocek sekitar 200 hingga 300 ribu rupiah. Dan maaf kamera tidak saya tikung kanan tikung kiri karena angin terlalu kencang dan kecepatannya agak sedikit kencang ya, karena ini rutenya jauh. Untuk ke Petung ini kurang lebih sekitar 1 jam perjalanan, atau kurang lebih sekitar 40 km dari Riko, kurang lebih sih ya, mungkin juga tidak sampai, sekitar 35 hingga 38. Dan ini mulai pembangunan jalan di Penajam Pasir Utara. Ini jalan provinsi ya, dari Petung ke kilometer 38 Samboja, atau ke melintasi calon ibu kota di wilayah Sepaku. Pembangunan jalan terus berlanjut kayaknya ya, meskipun diterpa beberapa masalah seperti pandemi COVID-19. Jatuh kah? Itu tadi? Kalau batu-batu ini tadi nggak mungkin jatuh. Oh. Gua belum ada jatuh. Batu ini bisa diikuti. Iya.
jalannya batu guys. Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh, aduh. Ya teman-teman, untuk pembangunan jalan cor ini kalau menurut saya pribadi lebih cepat daripada pembangunan jalan aspal, karena ini habis dirata-rata, digleder, terus tinggal dikasih cor lapisan bawah, terus kalau udah kering lapisan atas yang mencapai sekitar 60 hingga 75 cm. Masih sekitaran Sepan ya, Sepan karena lokasinya agak panjang daripada Riko untuk di sisi jalannya ya. Jalan yang di sini sebagian masih belum diperbaiki. Dan untuk mulai jalan ini ke Sotek ini udah mulai bagus karena udah dicor. Ini kita udah memasuki wilayah Sotek. Ketiup angin guys, jadi agak miring-miring.
susah untuk mendapatkan sumber mata air. Ini kantor polisi Sotek. Pondok pesantren. Dan puskesmas Sotek. Dan jika teman-teman berada di Kalimantan atau agak berada di Penajam Pasir Utara ini, di sini tidak ada istilah utara, selatan atau ke barat atau ke timur ya. Di sini jika dalam kita sehari-hari jika ditanya dari mana, dari atas mau turun, artinya kita pulang ke rumah dari kebun atau dari tempat kerjaan kita pulang ke rumah. Istilahnya adalah turun, karena jalannya yang tidak lurus, jadi tidak ada istilah dari barat ke timur atau dari timur ke barat. Jadi menggunakan istilah atas dan bawah. Semoga saja ini merekam dengan baik karena layarnya meninggal ya. Layarnya mati, tapi biasanya berjalan dengan baik. Kecepatan kurang lebih 60 km per jam. Angin masih kencang juga. Ini karena motornya agak bermasalah, jadi kalau ndak lari kencang di tanjakan ini, kalau sampai ndak lari dari jauh-jauh ndak kuat. Nah, daerah sini didominasi perkebunan masyarakat dari kelapa sawit hingga karet. Dan di depan ini adalah flyover yang menghubungkan dari Muan kawasan industri ke daerah perusahaan Fajar Surya. Tapi dari artikel yang pernah saya baca di beberapa tahun yang dulu, itu adalah
digunakan untuk jalur kereta api Trans Kalimantan. Akan tetapi karena belum dimanfaatkan oleh kereta api dan juga belum dimulai, jadi pemerintah mungkin kerjasama dengan pihak swasta ya yang membangunnya. Jadi sementara masih digunakan oleh perusahaan swasta. Dan jalan aspal ini di bawahnya sebenarnya adalah jalan cor yang atasnya dilapisin dengan aspal. Kalau aspal gini kan di mata itu redup, tidak silop, jadi mata tidak cepat lelah. Dan juga perasaan itu kalau aspal itu tidak terlalu licin dibanding jalan cor. Jalan cor ini ketika hujan itu rasanya di penglihatan itu kayak licin betul. Dan ini adalah pasar Muan. Pasarnya hari ini guys. Dan ini Muan. Dan jika teman-teman di Penajam Pasir Utara ini, khususnya di sekitaran jalan provinsi antara Petung, Sepaku atau Ici, jika teman-teman berpapasan dengan beberapa truk ya yang bermuatan kelapa sawit, alangkah baiknya jika teman-teman memperhatikan kode yang diberikan oleh driver truk tersebut. Karena di beberapa ruas jalan yang memiliki kemiringan, truk-truk tersebut mengambil jalur kita ya. Jadi teman-teman yang belum pernah ke sini harap diperhatikan. Bukannya dia melawan arah, iya emang, tapi karena dia bermuatan berat, jadi untuk menghindari kemiringan yang mengakibatkan tergulingnya truk tersebut, biasanya truk-truk itu melewati jalur kita. Jadi yang seharusnya kita di sebelah kiri, dia ngambil sebelah jalur kita, dan kita diminta untuk jalur yang sebelahnya. Jadi perlu diperhatikan, karena
sangat-sangat berbahaya ya. Takutnya ketika kita tidak paham dan truknya itu berhenti di kemiringan tertentu, truknya bisa terguling. Jalannya di sini masih banyak yang rusak teman-teman. Ini masih masuk wilayah udah melewati wilayah Sotek ya. Ini udah masuk wilayah Muan. Teman-teman juga harus tetap waspada ya, karena jalannya banyak yang berlubang. Ini adalah perumahan PT Mega Hijau Lestari atau pabrik kelapa sawit. Dan pabriknya sendiri adalah di depan ini sebelah kiri, PT MHL. Banyak yang berlubang. Di sebelah kiri ini dulunya adalah tambang batu bara ya, dan galiannya jadi bukit. Bisa lari guys. Ini udah mulai ada pabrik bata.
pelan saja karena di depan banyak kendaraan. Yang handal ya dalam mengendarai kendaraan bermotor. Jalan gas. Ini kita masuk wilayah kilometer 12. Masuk wilayah bahasanya ini kawasan Majapahit ya, karena di kanan kiri ini adalah perusahaan Majapahit. Masih Padang ada juga. Dan ini pasar kilo 12. Jadi di belakang rumah-rumah ini kanan kiri ini adalah dulu perkebunan karet PT Majapahit. Saya lupa cuman bagi orang kampung sini menyebutnya adalah Majapahit. Kalau tidak salah PT KMS. Ngaret guys. Dan ini adalah TPA Tunas Bangsa PAUD. Guys, apa itu tadi?
harap hati-hati guys, jalannya bergelombang. Guys, ini kelihatannya tidak tinggi, tapi ini tidak bisa diremehkan. Banyak sekali truk-truk yang terguling. Seperti yang terlihat, pagarnya sampai habis guys. Ini adalah Gunung Maut, sesuai namanya Gunung Maut. Ini gigi satu aja udah berat ya. Aduh. Truk-truk sering banyak terguling di situ. Makanya bagi pengendara yang belum memahami lingkungan sini harap berhati-hati. Kelihatannya tidak tinggi tapi sangat membahayakan. Loadingan guys. Masih di Gunung Maut ya, kawasan Gunung Maut. Nah, untuk turunan yang sini kalau dilihat dari kasat mata ini tinggi, tapi di sini jarang sekali yang sampai terguling. Tapi yang dari sana tadi kelihatannya tidak tinggi, tapi banyak truk yang tidak kuat atau macet mogok terguling. Ada hal yang biasa. Kita memasuki wilayah Girimukti. Sebelah kanan Giripurwa, sebelah kiri Girimukti. Jalannya aduh rusak guys. Masjid Nurul Huda. Udah. Dengan harganya lebih tinggi guys, 1.520.
rumah makan, kafe, tenda biru. Oh, anginnya guys. Semoga saja dapat merekam dengan baik, karena ini layarnya belum saya cek ya. Ntar di sana lah. Semoga saja bisa nyampe petung ya. Daerah sini sering ada razia guys. Jadi teman-teman yang belum memiliki perlengkapan dalam berkendara harap hati-hati ya jika melintasi kilometer 4. Biasanya di sini atau depan musola. Makanya sebelum terjadi apa-apa, alangkah baiknya kita melengkapi diri dengan surat-surat kendaraan bermotor dan surat izin mengemudi. Wah, ini guys, anginnya kenceng guys. Cafe guys, oh, tempat karaoke. Oh iya guys, jika teman-teman dari luar daerah mungkin agak terheran-heran ya jika melihat mobil-mobil pribadi beli bensin eceran, bahkan truk pun beli solar eceran. Bukan apa, karena di sini agak susah untuk mendapatkan bensin dan solar guys. Jadi di pom itu tidak pasti ada. Adapun hanya di wilayah-wilayah tertentu seperti di Kecamatan Penajam
kanan guys, Mas No. Jika teman-teman ada masalah dengan kendaraan bermotor, langsung saja ke situ, profesional dan langsung pada penyakitnya. Hati-hati guys, karena di depan ini adalah simpang Silkar. Jika ke kiri kita ke Penajam atau ke Ferry, jika ke kanan kita ke Petung, kita belok kanan guys. Kita belok kanan guys. Di samping kanan ini adalah Kompi. Anginnya kenceng guys. Dan kita udah masuk wilayah Petung ya. Lapangan bola guys. Ramai nih guys. Warung dua saudara guys, bakso dan mie ayam. Dan jika teman-teman mampir ke Petung, ya wisata kuliner lah di sini. Sini banyak menyajikan menu makanan. Mulai dari soto Surabaya, soto Banjar, hingga soto Makassar. Bakso Banyuwangi hingga bakso Solo, semua ada di sini. Masjid Al-Falah Petung, Hotel Ika, terus Ruko Petung atau Pasar Petung. Dan ini simpang lampu merah Petung. Bang Beri Petung. Deh. Pancal. Aduh. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton hingga akhir. Sampai ketemu lagi. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum.